Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Senin sesudah penampakan Tuhan. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kita masih berada dalam masa Natal, melanjutkan perjalanan iman di masa Natal ini dan merenungkan kasih Allah yang telah menyatakan dirinya melalui putranya Yesus Kristus. Bacaan hari ini mengingatkan kita akan panggilan Yesus untuk bertobat dan percaya pada kerajaan Allah yang sudah dekat. Yang pertama, kasih Allah dan ujian roh dalam hidup kita. Dalam bacaan pertama, Santo Yohanes berbicara tentang kuasa doa dan pentingnya membedakan roh dalam hidup kita. Ia berkata, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia karena kita menuruti perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. 1 Yohanes 3 ayat 22. Doa yang lahir dari iman dan ketaatan akan diterima Allah. Namun Yohanes juga mengingatkan agar kita berhati-hati terhadap roh-roh yang tidak berasal dari Allah. Kita dipanggil untuk menguji roh, yaitu membedakan mana yang benar-benar berasal dari Allah dan mana yang menyesatkan. Roh yang sejati akan selalu mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan hidup dalam kasih. Kita dapat merenungkan apakah kita telah menuruti perintah Allah dalam hidup kita, dan bagaimana kita menguji dan membedakan roh yang ada di sekitar kita. Yang kedua, seruan Yesus bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Injil Matius hari ini menampilkan awal pelayanan Yesus di Galilea. Setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus mulai memberitakan pesan utamanya. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Pesan ini sederhana, namun sangat mendalam. Pertobatan bukan sekadar merasa bersalah atas dosa, tetapi perubahan arah hidup untuk kembali kepada Allah. Kerajaan Allah berarti kehadiran Allah yang membawa keselamatan, damai, dan kasih. Yesus tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Ia pergi berkeliling, mengajar di sinagoga, memberitakan Injil, dan menyembuhkan berbagai penyakit. Kehadirannya menunjukkan bahwa kerajaan Allah adalah nyata dan aktif di tengah-tengah umat manusia. Permenungan untuk kita, apakah kita telah sungguh-sungguh bertobat dan merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita? Bagaimana kita dapat membawa kasih dan damai-Nya ke dalam hidup sehari-hari? Yang ketiga, menjadi bagian dari misi Yesus. Pelayanan Yesus menarik perhatian banyak orang. Mereka datang dari berbagai daerah untuk mendengarkan pengajarannya dan mengalami kuasa penyembuhannya. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah tidak terbatas pada satu kelompok tertentu, tetapi terbuka bagi semua orang yang mau percaya dan mengikutinya. Sebagai murid-murid Yesus masa kini, kita dipanggil untuk melanjutkan misinya. Pertama, kita dipanggil untuk membawa kabar baik, memberitakan kasih dan pengampunan Allah kepada sesama. Yang kedua, kita dipanggil untuk melayani sesama, menyembuhkan luka-luka batin, dan membantu mereka yang membutuhkan dengan kasih Kristus. Yang ketiga, hidup dalam pertobatan, menjadi saksi nyata bahwa kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Kita dapat merenungkan apakah kita telah mengambil bagian dalam misi Yesus ini. Bagaimana kita dapat menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, seruan Yesus untuk bertobat dan percaya pada kerajaan Allah adalah panggilan bagi kita semua.
Mari kita menjawab panggilan ini dengan hati yang tulus, hidup dalam kasih, dan menjadi saksi kehadiran Allah di tengah dunia. Semoga kita senantiasa dikuatkan untuk hidup seturut kehendak-Nya, membawa terang Kristus kepada dunia yang membutuhkan kasih dan damai-Nya. Berkatalah yang mau kasih turunan tinggal atas saudaraku, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.